Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini ada di pertemuan 9 yang akan melanjutkan materi estetika bentuk. Hari ini kita akan mempelajari tentang trimatra. Kalau yang sebelumnya itu kita sudah belajar tentang dwimatra atau yang kita sebut dengan dua dimensi. Jadi hari ini kita belajar tentang trimatra atau yang sering kita sebut dengan elemen tiga dimensi. Nah, kalau dari dua gambar ini, kalian juga pasti sudah bisa membedakan apa itu dwimatra dan trimatra. Bisa kelihatan ya di sini kalau misalnya dwimatra itu kita cuma menggambarnya secara dua dimensi yang nggak bisa kita rasakan, nggak bisa kita gunakan atau nggak bisa kita pegang. Kalau misalnya di trimatra ini seperti gambar yang di kanan, itu kita bisa merasakan bentuknya dari kita bisa mengelilingi dari sculpture ini, lalu kita bisa bisa memegang, kita bisa merasakan teksturnya seperti apa, kita haluskah atau kasarkah, lalu kita juga bisa kalau misalnya itu adalah trimatra itu adalah sebuah karya arsitektur, kita bisa merasakan kenyamanan dari ruang tersebut bagaimana, secara fungsionalnya bagaimana. Sedangkan kalau di Dwi Matra itu enggak. Jadi kalau misalnya di arsitektur mungkin Dwi Matra itu bisa kita uh, anggap sebagai konsep di atas kertasnya aja. Sedangkan di Trimatra itu kita bisa beranggapan kalau bangunan itu udah jadi gitu. Jadi kita bisa memegang, kita bisa menggunakan, kita bisa merasakan dari desain tersebut. Nah, di sini ada beberapa unsur trimatra, yaitu yang pertama itu ada unsur titik yang sama juga unsurnya seperti di dua dimensi atau di dwimatra. Lalu yang kedua ada unsur garis, yang ketiga ada unsur bidang, dan yang keempat ada unsur ruang. Nah, hal ini juga tidak terlalu jauh berbeda dari unsur-unsur Dwi Matra ya. Tetapi kalau misalnya di Dwi Matra ini itu ruangnya itu maya. Maya itu maksudnya kayak yang nomor 3 ini kan ada gambar bidang. Walaupun gambar bidang ini tuh kayak ada volumenya. Misalnya kan ini tuh memusat ke tengah ya. Jadi kita tuh kayak kalau kita lagi ngeliat yang gambar yang ketiga ini tuh kita kayak rasanya kayak kita masuk ke dalam ruang tersebut sampai menuju ke satu titik yang ada di tengah itu. Tapi kita cuma bisa membayangkan gitu ya. Jadinya kita nggak bisa merasakan aslinya gimana sih kalau misalnya ada karya seperti ini yang bisa kita masukin di dalamnya, kita masuk ke dalam lorong tersebut gitu. Jadi kalau di dua dimensi kita cuma bisa ngebayangin aja nih rasanya kalau masuk di dalam lorong itu seperti apa. Sedangkan di tiga dimensi itu kita benar-benar bisa merasakan kalau misalnya sensasinya kalau misalnya kita masuk ke dalam lorong tersebut. Misalnya seperti gambar ini. Ini yang gambar yang di kanan, ini saya ambil contoh kurang lebih aja seperti gambar yang di kiri. Nah, kalau yang digambar di kiri ini kan itu desain dua dimensi yang bisa kita lihat aja dia memusat ke satu titik di tengah. Tetapi kalau misalnya di sebelah kanan itu kita bisa melihat memusatnya, kita juga bisa melihat dari komposisi tumpukan-tumpukan dari stik kayu ini. Jadi kita bisa membayangkan kalau misalnya bangunan ini, misalnya bentuk ini dibangun sesuai dengan skala manusia, kita bisa merasakan, oh jadi rasanya seperti ini, bahannya yang digunakan seperti ini, lalu misalnya dia ada memakai kombinasi dari warna seperti gradasi dan lain sebagainya, kita bisa ngelihat kalau misalnya dikasih cahaya, ternyata bangunannya jadinya lebih bagus daripada misalnya dia redup ataupun misalnya dari bahan stik kayu ini kalau di sini kan kalian cuma bisa ngelihat ya dia memakai stik kayu aja yang nggak diwarna sama sekali. Itu berbeda lagi halnya kalau misalnya kalian mewarnai stik kayu ini misalnya pakai gradasi dari merah sampai ke kuning. Itu pasti perasaan yang muncul ketika melihat karya tiga dimensi ini
itu sensasinya akan berbeda ketika kalian cuma ngelihat stick es krim yang warnanya seperti ini aja, pakai warna asli gitu. Jadi dari bentukan tiga dimensi ini juga ada beberapa bentukan-bentukan unik yang misalnya di dua dimensi kemarin itu kalian cuma ngelihatnya nggak utuh ya karena dia kan cuma dua dimensi. Sedangkan di sini itu ada beberapa bentuk yang bisa kita lihat secara utuh. Nah, misalnya tadi dari unsur yang pertama itu kan ada unsur garis. Nah, dari garis ini kalau misalnya kita buat menjadi sebuah bidang tiga dimensi, itu menjadi bentukan yang serial planes. Ini dinamakan serial planes, yaitu uh, bentukan objek dua dimensi yang dideretkan menjadi sebuah garis. Jadi, misalnya seperti gambar yang di bawah ini ya. Jadi dari garis-garis yang panjang ini, kalau dua dimensi kan hanya seperti ini. Sedangkan di tiga dimensi kita bisa membuat persegi-persegi panjang yang kita urutkan. Nah, ada banyak banget serial plates, lalu bisa kita susun menjadi berbagai macam bentuk. Nih, misalnya di sini yang gambar di atas, ini dia komposisinya dia dimainin. Proporsinya juga dimainin sama dia. Lalu misalnya gambar yang di bawah, ini juga merupakan bentuk dari serial planes yang dia buat seperti ini. Nah, jadi cekukannya ini dia bikin bervariasi ukurannya. Jadi dia di sini kelihatan agak ada cekungannya di dalam. Makanya dia bentuknya menjadi satu komposisi yang sangat indah seperti ini. Kalau misalnya kalian hanya membuatnya, misalnya ini satu nih kita ambil, terus kalian cuma deretin aja sampai ujung, kan kayaknya monoton banget ya untuk dari bentukan ini. Nah, agar bentukannya itu terlihat lebih bagus, itu bisa kita mainkan ukurannya. Walaupun bentuknya sama, tapi kita bisa mainkan. Misalnya di sini tingginya cuma 3 cm, lalu sebelahnya jadi 4, 5, dan seterusnya. Makanya dia bentukannya menjadi satu komposisi yang bagus seperti ini. Nah, komposisi sederhana juga bisa kita lihat di gambar yang kanan atas. Ini itu sebuah instalasi seni yang dibangun sesuai dengan ukuran skala manusia. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi dari gambar dua dimensi itu, kalau kita buat 3D atau kita buat trimatra, itu bisa kita rasakan. Misalnya di sini kalau misalnya kita bisa masuk, kita bisa ngerasain ternyata kalau misalnya masuk ke dalam lorong ini rasanya bagaimana ada di dalam serial planes ini. Gitu. Ini kan serial planes yang ke 5 bidang pertama terbuka, lalu yang bidang-bidang selanjutnya tertutup. Berbeda halnya juga serial plans, ini juga bisa kita gunakan untuk mendesain. Jadi, di dalam bentukan-bentukan trimatra itu nggak cuma buat menggambar aja, tapi nanti juga bisa kita wujudkan sebagai sebuah karya arsitektur. Nah, kalau misalnya yang kanan bawah, ini dia menggunakan prinsip dari serial plans untuk membuat rak buku, gitu. Jadi banyak sekali kegunaan dari ilmu-ilmu estetika bentuk ini, nggak cuma hanya buat menggambar, tetapi juga untuk mewujudkan suatu karya arsitektur. Nah, yang selanjutnya ada wall structure. Wall structure ini itu berasal dari bentukan kubus yang kita susun-susun berderet menjadi sebuah dinding gitu ya. Misalnya tumpukan-tumpukan yang di atas itu bisa membentuk, misalnya kalau misalnya kita ratakan, bisa membentuk sebuah kolom yang tinggi, ataupun juga misalnya seperti ini yang gambar di atas. Nah, kalau seperti ini kan kita lihat ada gradasi dari warna bidang ini. Nah, kalau dari warna bidang ini kita buat gradasi itu pasti akan mewujudkan ekspresi yang berbeda dari bentukan ini. Sedangkan kalau misalnya di bangunan yang asli atau di bangunan yang nyata, ini dari misalnya kita susun-susun dari batu bata yang kita susun seperti ini. Ini juga termasuk prinsip dari wall structure.
Jadi seperti ini kan dia kalau misalnya kita menyusun bata kayak orang-orang bikin rumah biasa gitu kan, cuma disusun-susun biasa aja, rata aja. Kalau ini kan dia ada yang masuk, ada yang keluar, terus dia disusun sampai bisa membentuk lengkungan seperti ini. Jadinya kan akan lebih baik daripada yang kita susun biasa. Cuman ini memang tidak digunakan untuk rumah, ini hanya digunakan untuk instalasi seni. Tetapi ada juga beberapa karya arsitektur sekarang yang sudah membuat eh, seperti ini. Biasanya dia hanya untuk wall skin aja atau secondary skin. Nah, lalu yang di sebelah kanannya ini kita juga bisa lihat sebuah karya Trimatra yang menggunakan prinsip dari wall structure. Ini dia juga disusun-susun, jadi ada yang maju, ada yang mundur wall structure-nya, dan juga dari bentukan kubus ini dia nggak utuh memperlihatkan bentukan kubusnya. Jadi bentukan kubusnya dia rotate mungkin sekitar 45 derajat yang dia susun di atas sebuah bidang datar ya. Jadinya bentukannya lebih bagus seperti ini daripada kalau misalnya kita cuma menyusun kolom-kolom yang rata aja, nggak ada variasinya sama sekali. Nah, selanjutnya ini ada prisma dan juga silinder. Nah, misalnya prisma ini kan sebuah bangun ruang tiga dimensi yang ujungnya sama. Alasnya dan alasnya dan tutup itu bisa berupa bujur sangkar, segitiga, heksagon, jajar genjang, dan yang lain-lain kecuali lingkaran. Kalau misalnya tutupnya lingkaran, itu pasti kita sebutnya sebagai silinder. Nah, misalnya seperti ini, itu kita lihat contoh dari yang sebelah kanan. Ini ada beberapa karya Trimatra yang menggunakan prinsip dari prisma dan juga silinder. Jadi kalau misalnya yang di atas ini kan dia kebentukan prisma. Nah, prisma ini juga nggak harus kita gambar seperti yang prinsipnya ini, misalnya kita gambar lurus aja. Ini bisa kita buat berbagai macam bentuknya. Misalnya prismanya kita buat setinggi 5 cm 5 cm gitu atau 10 sentian. Kita bisa susun dia berbagai macam bentuk, misalnya yang pertama bentuknya segitiganya, sudutnya ada di sudut A, lalu yang sudut A-nya kita pindah ke B, yang atas lalu sudut B-nya kita bisa pindah ke C. Nah, itu juga merupakan dari bentukan tiga dimensi yang sudah kita modifikasi. Jadi, mengeksplor bentuk itu juga penting sebenarnya. Jadi kalian tuh nggak hanya bentukannya yang monoton aja kan dari beberapa tugas yang kemarin itu ada yang sudah berani mengekspresikan bentukan-bentukan untuk dia gambar, untuk menjadi gambar dua dimensi. Nah kan masih ada beberapa yang masih gambarnya tuh kayak masih monoton antara di bentukan segitiga, segitiganya itu masih yang gitu-gitu aja. Jadi kalian tuh sebenarnya harusnya bisa mengeksplor bentuk itu sendiri, mumpung kalian masih di semester awal, karena kalau di semester awal kan dia biasanya bentukannya uh, lebih bisa dimodifikasi ya. Karena kalau misalnya udah di semester atas, itu nanti kalian pasti akan berbenturan dengan struktur, dengan fungsi. Sedangkan kan kalau sekarang masih bebas, belum ada fungsi apa-apa. Misalnya dari fungsi sebuah ruang belum ditentuin fungsinya buat orang banyak kah atau hanya untuk satu orang. Nah, itu sebenarnya kalian bisa lebih mengeksplor lagi bentukan-bentukan yang lebih lebih bagus dan juga bisa ya nggak seperti biasanya gitu lah, ya nggak seperti yang bisa kita lihat. Jadi itu penting banget untuk bisa melihat karya-karya arsitektur juga, misalnya di Pinterest atau dari karya-karya arsitek, itu juga bisa banget untuk kalian juga bisa mengeksplor bentukan-bentukan yang tidak biasa gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada polyhedral structure yang berarti bangun ruang tiga dimensi dengan permukaan poligon dengan tepi datarnya yang bersudut tajam.
Struktur polihedral ini juga merupakan struktur yang terdiri dari bidang segitiga yang minimal dia memiliki 4 permukaan poligon yang identik. Polihedral ini terdiri dari segitiga karena segitiga ini itu merupakan struktur yang terkuat karena dia memiliki sudut-sudut yang tetap dan dia mampu mendistribusikan beban-beban tersebut secara merata ke bagian sudut yang lain. Jadi tidak jarang kalau misalnya kita lihat karya arsitektur yang memakai struktur polyhedral ini. Di sini ada berbagai jenis dari polyhedral structure. Yang pertama yaitu tetrahedron. Dia ada 4 permukaan. Lalu selanjutnya ada octahedron dengan 8 permukaan. Lalu ada dodecahedron, 12 permukaan. Dan yang paling banyak ini ada 20 permukaan yaitu icosahedron. Lalu yang cube ini ada 6 permukaan. Itu kalau yang cube ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, yang wall structure atau yang bisa kita kenal dengan kubus. Nah, polyhedron ini sendiri juga bagian dari platonic solid. Platonic solid itu adalah bangun ruang yang terdiri dari bidang yang memiliki lebar dan panjang yang sama di permukaan, di semua permukaannya. Karena kubus ini juga kebetulan memiliki memiliki sisi-sisi yang sama ukurannya, makanya dia juga masuk ke dalam polyhedral structure ini. Jadi, ini ada contohnya dari penggunaan polyhedral structure. Karena dia bentukannya banyak, jadi berbagai macam karya-karya 3 dimensi yang menggunakan polyhedral structure. Di sini itu dia bikin karya 3 dimensinya atau karya trimateranya itu menggunakan sedotan. Nah, kalian nanti juga kalau misalnya kemarin kan tugasnya cuma menggambar di kertas gambar. Nanti untuk kalian untuk yang 3 dimensi ini itu bisa menggambarnya itu melalui langsung pakai sedotan atau pakai stick es krim atau pakai karton yang dibentuk sedemikian rupa atau juga bisa memakai uh, apa namanya misalnya korek api itu juga bisa misalnya kita susun-susun korek apinya menjadi karya 3 dimensi. Nah, selanjutnya ini merupakan juga menggunakan struktur polyhedral yang di sini itu lebih kepada sculpture atau instalasi seni ya. Di sini kita lihat banyak sekali contoh-contoh untuk polyhedralnya karena memang dia memiliki jenis yang lumayan banyak. Kita bisa modifikasi jenis tersebut menjadi berbagai macam bentukan atau sebuah karya seni. Lalu selanjutnya ini ada triangular planes. Kalau misalnya tadi polyhedral itu dia berbentuk segitiga, tetapi segitiga yang digabungkan menjadi beberapa segitiga sehingga dia mempunyai 4 permukaan, 8 permukaan, sampai 20 permukaan. Sedangkan untuk triangular planes ini dia hanya bentuk dari bidang datar segitiga itu aja. Makanya dia di sini kalau misalnya kalian lihat dari contoh karya Trimatra Triangular Planes, dia tuh cuma segitiga, mungkin yang segitiganya ada yang dibesarkan kah, misalnya seperti yang paling kanan ya. Ini bisa kita lihat, ini yang paling besar, lalu agak kecil, mengecil, mengecil, sampai ke ujung dia mengecil. Jadi dia hanya berasal dari bentuk bidang datar segitiga. Sedangkan kalau misalnya yang sebelumnya, yang polyhedral itu kan lebih ke bidang 3 dimensi yang kita bentuk. Sedangkan kalau di triangular itu prinsipnya dari bidang datar 2 dimensinya si segitiga yang kita bentuk menjadi 3 dimensi, seperti itu. Ini contohnya, yang paling kiri juga bisa kita lihat ya, ini dia membuatnya dari tusuk sate, dia bikin triangular planes seperti ini. Jadi yang paling kecil, yang paling atas, lalu membesar ke bagian tengah, lalu mengecil lagi di bagian
ke bawah, membesar lagi, lalu mengecil lagi sampai di paling bawah. Ini juga hampir mirip karya yang di tengah ini juga. Ini di sini dia membentuk dari segitiga dari stick ice cream yang dia susun seperti melingkar gini jadinya sampai ke belakang. Nah, di sini dia menggunakan triangular planes dan juga walaupun dia dibentuk seperti ini, tetapi dia tetap memperhatikan suatu komposisinya. Jadi dia bisa sangat bagus gitu bentuknya. Apalagi kalau dari stick ice cream ini bisa diberi warna mungkin. Jadinya dia kalau misalnya kita lihat itu nggak cuma monoton dari warna naturalnya si stick ice creamnya sendiri. Itu. Lalu yang selanjutnya ini ada prinsip dari trimatra. Yang pertama yaitu haptik, yang kedua ergonomis, dan yang ketiga form follow function. Seperti yang udah saya singgung di awal tadi, kalau tiga dimensi itu bisa kita sentuh, bisa kita rasakan teksturnya, bisa kita rasakan berapa volumenya dari karya tiga dimensi itu. Haptik itu sendiri merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang melibatkan sentuhan atau yang kita bisa sebut dengan pengalaman sentuhan sama sebuah karya seni. Jadi, sentuhan langsung yang kita berikan terhadap objek tiga dimensi itu memainkan peran penting di dalam karya trimatra ini. Misalnya, apresiasi kita untuk karya itu bisa kita rasakan sendiri langsung terhadap objek yang kita lihat daripada kita mempertimbangkan visualnya aja. Kalau misalnya dua dimensi kan kita cuma melihat visualnya. Tetapi kalau misalnya tiga dimensi kita bisa merasakan langsung terhadap objek tersebut. Misalnya kalau misalnya kita melihat suatu karya seni atau suatu benda, itu kita bisa tertarik ke benda tersebut itu karena mungkin misalnya dari jenis materialnya yang bagus atau dari kekuatan material itu sendiri. Misalnya kalian membeli sebuah kursi gitu ya. Ada kursi yang enak banget dilihat sama kursi yang biasa. Tetapi kursi yang enak dilihat ini ternyata materialnya kurang bagus dan juga misalnya struktur dari kursinya juga kurang kokoh. Nah, itu kalian bisa merasakan sendiri. Terus lalu untuk yang kedua itu tentang ergonomisnya, kalian bisa merasakan nyaman nggak nih duduk di kursi yang bagus ini, atau enak nggak rasanya kalau misalnya harus 2 jam, misalnya untuk kursi belajar gitu ya, 2 jam duduk di situ kira-kira nyaman atau enggak, gitu kan kalian bisa merasakan dari segi ergonomisnya. Sedangkan kalau untuk form follow function-nya itu lebih kepada bentukan dari tiga dimensi itu untuk mencapai sebuah fungsi. Jadi uh, seharusnya itu fungsi itu sebagai prinsip yang banyak ditekankan di dalam karya seni gitu ya. Jadi kita tuh setiap kita membuat karya seni atau membuat sebuah karya arsitektur, kita harus mengutamakan sebuah fungsi itu sendiri. Lalu baru kita menentukan bentuknya. Misalnya tadi seperti kursi, kursi ya. Kursi itu harus kita pertimbangkan kenyamanannya dulu. Misalnya dari tinggi dudukannya itu sendiri, dia kalau misalnya untuk meja belajar, misalnya tingginya harus berapa nih standarnya. Lalu untuk sandaran punggungnya, dia harus berapa derajat miringnya ke belakang. Atau misalnya beda lagi kalau misalnya kalian menggunakan atau membuat kursi untuk meja bar. Nah, kalau kursi untuk meja bar itu sendiri kan dia biasanya desainnya itu lebih tinggi daripada kursi belajar ataupun kursi makan. Dan sebenarnya seberapa lama kita bisa duduk di kursi meja bar itu supaya fungsinya itu bisa dirasakan oleh si pengguna itu nyaman ketika dia bisa duduk berlama-lama. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan di dalam mendesain. Jadi kita harus mengutamakan fungsi terlebih dahulu, baru kita menentukan bentuknya. Jadi bentuknya itu mengikuti sebuah fungsi, bukan
fungsi yang mengikuti sebuah bentuk. Kalau fungsi yang mengikuti sebuah bentuk, maka itu nanti pasti nggak ada nilai ergonomisnya. Jadi kalau misalnya tadi sebuah kursi, kita pengen kursi yang di dalam pikiran kita itu kursinya ini pokoknya harus bagus banget, harus estetik, harus eye catching gitu ya. Tapi ketika dipakai itu tuh nggak sesuai sama fungsinya. Kursi belajar misalnya nanti dibuat kursinya itu sangat mepet sekali sama meja. Kan jadinya nggak nyaman ya untuk kaki ataupun misalnya sandaran kursinya terlalu tegak nih, nggak bisa diatur lagi, nggak bisa diatur ke belakang. Nah, itu juga membuat tidak nyaman untuk suatu fungsi dari karya tiga dimensi itu sendiri. Apalagi nanti misalnya di sebuah karya arsitektur, misalnya di dalam rumah. Kalian pengen bentuknya yang sangat menarik sekali tanpa memperhatikan fungsi dari rumah itu. Pasti penggunanya juga akan merasa tidak nyaman berada di rumah itu, walaupun ketika kita lihat dari luar, bentuk rumah itu tuh bagus banget, tetapi dia tidak bisa memenuhi fungsi atau memenuhi kebutuhan dari si pengguna. Itu juga yang kita harus terapkan untuk di Trimatra, baik yang untuk bangunan yang kita untuk karya seni ataupun bangunan arsitektur. Nah, di sini ada beberapa contoh dari karya Trimatra yang menggunakan prinsip-prinsip ataupun unsur-unsur yang tadi itu di dalam bentuk bangunan yang real gitu ya. Nah, misalnya tadi ada polyhedral, yang paling kiri ini adalah karyanya dari Ken Kelleher. Nah, di sini kan dia mempunyai dua karya yang hampir mirip, antara yang atas sama yang bawah. Tetapi yang atas ini itu penggunaan materialnya beda, lalu dia juga peletakannya juga beda. Kalau misalnya yang di atas ini kan dia lebih diletakkan di dalam galeri, sedangkan yang di bawah ini karyanya dia lebih ditaruh di tempat umum gitu ya. Nah, dari dua jenis karya yang sama ini, itu juga bisa kita lihat itu nanti fungsinya juga beda. Kelihatannya juga beda kalau misalnya kita pegang itu juga pasti rasanya beda. Berbeda halnya mungkin kalau misalnya yang atas, karya yang atas ini kita taruh di bawah, kita taruh di tempat umum misalnya. Pasti itu akan menimbulkan perasaan yang berbeda juga ketika kita melihatnya gitu ya. Kayak ini kurang cocok misalnya diletakkan di tempat umum, makanya dia ditaruh di galeri. Walaupun bentuknya itu hampir sama persis, hanya yang membedakan dari materialnya aja. Nah, selanjutnya yang gambar kedua ini dia menggunakan bentuk dari serial plans. Serial plans yang dia uh, buat sedemikian rupa menjadi bentuk seperti ini. Ini sebenarnya adalah air mancur yang dia di tengahnya itu ada sebuah patung atau misalnya kita sebut dengan sculpture. Nah, jadi di sini dia sebagai ornamen dari air mancur ini. Kalau misalnya nggak ada ornamen ini, pasti air mancurnya akan jadi kayak flat banget, jadi monoton. Makanya dia diberilah sculpture di tengah-tengah air mancur ini. Apalagi kalau misalnya kita lihat dengan pencahayaan di malam hari, itu pasti akan lebih dramatis lagi dari karya tiga dimensi ini atau karya Trimatra. Nah, di sini lalu yang ketiga itu ada multi-story car park di UK. Dia di sini menggunakan prinsip dari polyhedral yang tadi. Nah, ini polyhedral ini dia lebih untuk ke secondary skin atau penutup dinding struktur utama dari bangunan tersebut. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya karya-karya Trimatra yang bisa kalian lihat untuk di bidang arsitekturnya. Jadi nggak cuma yang kecil-kecil kita buat dari sedotan atau dari stick es krim, tapi juga kita bisa melihat karya-karya Trimatra ini di bangunan arsitektural seperti itu. Oke, untuk hari ini sekian dulu untuk prinsip-prinsip dari Trimatra sampai juga ke bentuk-bentuk yang membuat Trimatra akan kita lanjutkan di minggu depan.
Dan terima kasih sudah mendengar dan menonton dari penjelasan saya hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.